Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Namun penetapan ini dinilai kuasa hukum Anas sebagai hal yang tidak jelas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun penetapan Anas sebagai tersangka TPPU Rabu lalu dinilai kuasa hukum Anas terlalu dipaksakan. Tapi pada sisi lain kan boleh kami sebagai penasihat hukum memberikan pendapat. Karena bagi saya core crime-nya atau predikat crime menyangkut kasus Mas Anas ini apa? Jadi nggak jelas. Apakah melakukan embezzlement public fund, menggelapkan dana publik, dalam fungsi apa? Ya, fakta-fakta yang diperiksa itu tidak lebih dari fakta-fakta yang dulu-dulu juga. Penetapan status Anas sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang resmi diumumkan setelah KPK menemukan 2 alat bukti yang dinilai cukup. Penyidik KPK juga telah menemukan 2 alat bukti yang cukup dan ditemukan unsur-unsur yang kemudian menetapkan saudara AU sebagai tersangka TPPU. Akibat perbuatannya, Anas terancam maksimal hukuman 20 tahun penjara. KPK pun masih melakukan penelusuran atas harta kekayaan Anas. 10 Januari lalu, Anas Urbaningrum ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus pembangunan sarana dan prasarana olahraga Hambalang. Dalam perkara ini, Anas disangkakan menerima gratifikasi proyek Hambalang. Anas dituding menerima 1 unit mobil Harrier dan uang sebesar 2,2 miliar rupiah dari PT Adikarya selaku kontraktor proyek Hambalang. Saat ini Anas masih mendekam di rutan KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.